Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang basis data toko warisan saya. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Anissa Dimustikawati dengan NIM 11210327, lalu ada Hendrawan dengan NIM 11210058, lalu selanjutnya ada Faris Mujahidin dengan NIM 11210277, dan yang terakhir ada Maria Theodorumapea dengan NIM 11210221. Lalu di sini kami akan membahas tentang yang pertama ada pengertian basis data, lalu selanjutnya yang kedua ada sejarah basis data, yang ketiga istilah-istilah dalam basis data, dan yang keempat sistem basis data, lalu ada yang kelima IRD, dan yang terakhir yaitu LRS. Baik, presentasinya akan dimulai oleh teman saya, yaitu Faris Mujahidin. Istilah-istilah umum basis data. Ada tabel. Pertama, tabel. Sebuah tabel merupakan kumpulan data atau nilai yang diorganisasikan ke dalam baris atau record dan kolom, field. Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik. Lalu ada query. Seperti sebuah tabel tapi menggunakan perintah SQL untuk membaca dan menulis pada basis data. Lalu ada field. Field merupakan kolom dari sebuah table. Field memiliki ukuran type data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan. Lalu ada record. Record adalah kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Lalu ada insert. Insert berarti menyisipkan pada database. Insert merupakan salah satu perintah dalam SQL yang termasuk ke dalam DML atau Data Manipulation Language untuk menambahkan atau menyisipkan data ke dalam suatu table. Lalu ada select. Dalam SQL inilah istilah select digunakan sebagai perintah untuk menampilkan data table dari database, baik seluruh data maupun hanya data yang kita butuhkan untuk ditampilkan. Lalu ada primary key. Primary merupakan atribut yang paling sedikit yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah table secara unik yang dipilih berdasarkan sering dijadikan acuan, lebih ringkas dan lebih menjamin keunikan key. Foreign key. Foreign key adalah kolom yang diambil dari primary key entitas yang lain yang menunjukkan hubungan antar dua table tersebut. Lalu sistem basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system DBMS. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Hendrawan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Theodor Mapea dengan NIM 11210221. Di slide berikutnya kita akan membahas ERD atau Entity Relational Diagram. ERD adalah salah satu permodelan basis data yang menghubungkan atau merelasikan antar entitas. Ada beberapa simbol dari ERD diantaranya entitas, relasi atau relasionalnya, atribut, dan garis. Entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang, relasi digambarkan dengan belah ketupat, dan atribut digambarkan dengan lingkaran. Juga ada garis yang menghubungkan antara entitas, relasi, dan atributnya. Slide ini kita sudah membuat salah satu ERD dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada pelanggan memilih bunga, lalu pelanggan melakukan transaksi, lalu transaksi diproses oleh karyawan. Pelanggan memilih bunga berarti dia menggunakan tipe many to one, lalu pelanggan melakukan transaksi
adalah many to many dan transaksi diproses oleh karyawan adalah many to one. Berikut adalah contoh dari ERD toko bunga. Di entitas pertama ada pelanggan, dia memiliki 4 atribut yaitu ID customer, nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu entitas kedua ada bunga yang memiliki atribut ID bunga, nama bunga, jenis bunga, dan harga. Lalu entitas ketiga ada no trans, ID customer, ID bunga, nama bunga, tanggal beli, jumlah beli, dan total. Setelah itu ada karyawan dengan atribut ID karyawan, nama, alamat, dan nomor telepon. Oke, kita next. Selanjutnya kita akan membahas tentang LRS atau Logical Relational Structure. Seperti yang kita ketahui, LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Jadi, LRS ini adalah representasi dari ERD yang sudah kita buat sebelumnya. Di mana dalam LRS ini bagian transaksi memiliki foreign key yaitu ID customer dan ID bunga. Foreign key sendiri adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua tabel atau lebih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Baik, terima kasih untuk Maria atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maria, yaitu tampilan program dari data toko Florisansen. Di sini yang pertama ada tabel karyawan. Di sini tabel karyawan terdiri dari field nama, tipe, size, dan keterangan. Di field nama yaitu ada ID underscore karyawan, nama, alamat, dan nomor underscore telepon. ID karyawan bertipe char dengan size 10, keterangannya memiliki primary key, lalu selanjutnya ada nama dengan tipe varchar dengan size 30, selanjutnya alamat dengan tipe varchar dengan size 50, dan yang terakhir nomor telepon dengan tipe varchar 15. Lalu yang kedua ada tabel pelanggan. Data tabel pelanggan yaitu terdiri file nama, tipe, size, dan keterangan. Di file nama terdiri dari ID underscore cas, alamat, nama, alamat, dan nomor telepon. ID cas bertipe char dengan size 8 dan memiliki keterangan primary key. Lalu yang selanjutnya ada nama bertipe varchar dengan size 40. Selanjutnya ada alamat dengan tipe varchar dengan size 40, dan yang terakhir nomor telepon dengan varchar dengan tipe varchar dan size 15. Lalu di sini yang ketiga ada tabel bunga. Tabel bunga terdiri dari field nama yaitu ID underscore bunga, jenis underscore bunga, nama underscore bunga, dan harga. ID underscore bunga bertipe char dengan size 5 dengan keterangan primary key. Lalu ada jenis underscore bunga bertipe varchar dengan size 15. Lalu selanjutnya ada nama underscore bunga dengan varchar bersize 20. Yang terakhir ada harga dengan tipe double. Lalu yang keempat, tabel terakhir yaitu tabel transaksi dengan field nama notrans, ID underscore cas, ID underscore bunga, nama underscore bunga, tanggal underscore beli, jumlah underscore beli, dan total. Notrans sendiri bertipe integer dengan size 8 dan memiliki keterangan primary key auto increment. Lalu selanjutnya ada ID underscore cas yang bertipe char dan size 8. Lalu selanjutnya ada ID underscore bunga yang bertipe char dengan size 5. Lalu ada nama underscore bunga bertipe varchar dengan size 20. Lalu di sini ada tanggal underscore beli yang bertipe date. Lalu jumlah underscore beli yang bertipe double, dan total yang bertipe double juga. Baik, selanjutnya kita akan mengisi record tabel. Yang pertama ada record tabel karyawan yang berisikan ID karyawan,
0101 dengan nama Anissa Mustikawati yang beralamatkan Bekasi dengan nomor telepon 08123456679. Dan bisa selanjutnya diteruskan. Lalu yang kedua kita akan mengisi record tabel pelanggan dengan ID kas C01 yang bernama Aida Azahra yang beralamatkan Jakarta dengan nomor telepon 08187678791. Di sini kita bisa menuliskan dengan nama-nama yang di sini, yang tertera di sini dapat dilihat. Baik, di sini kita akan mengisi record tabel bunga. Yang pertama ada ID bunga dengan ID 001, jenis bunganya yaitu bunga hias dan nama bunganya bunga mawar dan berharga 10.000. Lalu pada ID 002 dan 003, jenis bunganya masih sama yaitu bunga hias. Tetapi nama bunganya dari ID 002 yaitu bunga melati dengan harga 15.000. Lalu ID 003 dengan nama bunganya matahari harganya 20.000. Lalu yang ID 004, jenis bunganya yaitu bibit bunga. Nama bunganya yaitu bibit anggrek dengan harga 25.000. Dan yang terakhir, ID-nya 005, jenis bunganya pohon. Lalu nama bunganya pohon mangga yang berharga 30.000. Lalu di sini kita akan mengisi record tabel transaksi dengan notran 1, ID kas C01, ID bunganya 001, nama bunganya mawar. Tanggal belinya pada 2021 pada tanggal 1 Januari. Jumlah belinya yaitu 5, jadi totalnya 50.000 karena harga bunga mawar tadi untuk satuannya 10.000. Lalu yang kedua, ada notran 2 dengan ID kas C03 yang dengan ID bunganya 004, lalu nama bunganya bibit anggrek. Tanggal belinya yaitu pada tanggal 2021 pada bulan Februari tanggal 2 dengan jumlah beli 4. Jadi harga totalnya 100.000 karena bibit anggrek harga satuannya 25.000. Lalu yang terakhir, notran 3 dengan ID kas C04 dan ID bunga 005, nama bunganya pohon mangga, tanggal belinya yaitu pada tanggal 3 Maret 2021 dengan jumlah beli 3. Jadi totalnya 90.000 karena pohon mangga harga satuannya 30.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian dalam command prompt. Yang pertama-tama kita harus mengaktifkan Xsum terlebih dahulu. Aktifkan Xsum pada Apache dan MySQL. Lalu pencet tombol start hingga berubah menjadi tulisan stop. Lalu yang selanjutnya membuat database dan menampilkan database. Untuk membuat database, sebelumnya kita masuk dulu ke command prompt-nya, lalu ketik cd _c _2 garis miring terbalik. Lalu kita enter, lalu selanjutnya yang beri tanda petik 2, lalu tuliskan Xsum garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql.x, lalu beri tanda petik 2 underscore strip u underscore root spasi strip p, lalu kita enter, akan muncul enter password, lalu kita enter lagi. Untuk membuat database-nya yaitu kita menggunakan perintah create database. Di sini kita akan membuat database Floris Sunshine. Jadi kita memerintahkan membuatnya create database db underscore Floris underscore Sunshine. Untuk mengakhirinya diberi tanda titik dan koma, lalu bisa di enter. Jika sudah muncul query OK, maka database tersebut sudah terbuat. Lalu untuk menampilkan database tersebut, untuk mengecek atau sudah adakah database yang kita buat, kita bisa gunakan perintah show database dengan titik koma. Lalu bisa di enter. Di sini
database yang kita buat yaitu DB Floris Sunshine. Di sini sudah ada database dengan DB_Floris_Sunshine. Lalu yang ketiga, cara mengaktifkan database dan membuat tabel. Untuk mengaktifkan database, kita menggunakan perintah use spasi DB_Floris_Sunshine dengan terakhir diakhiri dengan titik koma. Lalu di enter. Lalu untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan perintah create tabel karyawan. Lalu di enter, lalu beri tanda buka kurung, isi record yang tadi kita buat seperti tampilan yang ada di sini. Seperti ini. Lalu jika sudah terbuat, maka akan ada perintah akan muncul query OK seperti ini. Membuat tabel caranya seperti itu. Lalu lakukan hingga tabel transaksi. Ini merupakan tabel transaksi, akhir dari tabel transaksi. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari tabelnya. Untuk menampilkan hasil dari tabel, kita menggunakan yang pertama, kita menggunakan perintah show tables titik koma. Nanti akan muncul tabel yang kita buat. Yang pertama tadi kan ada tabel bunga, karyawan, pelanggan, dan transaksi. Seperti ini. Lalu untuk menampilkan hasil tabel yang satu-satu, supaya terlihat file tipenya, kita menggunakan perintah desk karyawan dengan titik koma untuk mengakhirinya, lalu di enter, akan muncul seperti ini. Begitupun untuk perintah selanjutnya, untuk menampilkan tabel selanjutnya yang ingin ditampilkan. Lalu yang kelima, kita akan mengisi isi record. Untuk mengisi isi record ini kita menggunakan perintah insert into karyawan. Di sini kan kita akan mengisi recordnya tabel karyawan. Jadi kita menggunakan insert into karyawan. Lalu di enter. Lalu di sini kita menuliskan nama field apa aja yang akan kita buat. Di sini tadi kan pada tabel karyawan itu terdiri dari ID karyawan, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu enter, lalu ketikkan values, lalu isi tabel karyawan sesuai dengan tabel yang tadi kita membuat isi record. Lakukan hal tersebut hingga tabel transaksi. Lalu yang keenam, kita akan menampilkan hasil dari isi record. Untuk menampilkan hasil isi dari record ini, kita menggunakan perintah select bintang from karyawan. Jika kita ingin menampilkan tabel karyawan, maka akan muncul isian record yang tadi kita isi seperti ini. Jika kita ingin menampilkan tabel bunga, maka menggunakan perintah select bintang from bunga seperti ini. Maka akan muncul ini. Lalu yang ketujuh, kita menerapkan fungsi join. Join 2 yaitu menggunakan perintah select transaksi tanggal _beli, pelanggan nama, lalu di enter transaksi.id_kas, transaksi.nama _bunga, transaksi.jumlah beli. Lalu di sini untuk menghitungnya kita menggunakan bunga.harga dikali transaksi, tabel transaksi, lalu jumlah belinya.
menggunakan diganti menjadi subtotal untuk total harganya. Lalu from transaksi inner join pelanggan. On transaksi.id_cas sama dengan pelanggan.id_cas. Inner join bunga on transaksi.id_bunga sama dengan bunga.id_bunga. Jadi kita di sini akan menampilkan tanggal beli, nama ID kas, nama bunga, jumlah beli, dan subtotalnya. Tanggal beli kita ambil dari tabel transaksi, lalu nama kita ambil dari tabel pelanggan. Dan ID kas kita ambil dari tabel transaksi. Untuk nama bunga nama underscore bunga kita juga mengambil dari tabel transaksi. Jumlah beli kita juga mengambil dari tabel transaksi. Jika sudah, akhiri dengan titik koma, lalu di enter akan muncul seperti tabel ini. Ini untuk menghitung secara otomatis. Lalu di sini kita menggunakan jika pelanggan membeli dengan harga lebih dari 5 dengan jumlah beli dari 5 maka akan mendapatkan kupon. Jika tidak, no bonus. Keterangannya no bonus. Di sini yang akan ditampilkan yaitu tanggal beli, nama ID kas, nama bunga, jumlah beli, dan poin. Seperti tadi, tanggal bunga kita ambil dari tabel transaksi, nama kita ambil dari tabel pelanggan, untuk ID kas kita ambil dari tabel transaksi, nama bunga kita ambil dari tabel transaksi, jumlah beli kita ambil dari transaksi. Jika ini tadi akan kita ganti menjadi poin. Di sini cara jika jumlah beli dari tabel transaksi lebih dari sama dengan 5 akan mendapatkan kupon. Jika tidak, maka keterangannya no bonus. Lalu enter from transaksi inner join pelanggan, lalu on transaksi ID kas sama dengan pelanggan ID underscore kas, lalu inner join bunga on transaksi .id_ bunga sama dengan bunga.id_ bunga, lalu diakhiri dengan titik koma, lalu di enter akan muncul tabel seperti ini. Baik, itu untuk menerapkan fungsi join yang kedua. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi basis data atau juga disebut database terdiri dari dua penggalan kata, yaitu data dan base, yang artinya berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relation disusun menurut aturan tertentu secara logis, sehingga menghasilkan informasi. Selain itu, untuk mengelola dan memanggil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan, dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system atau DBMS. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.